Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa nikmat yang senantiasa masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut dapat kita manfaatkan dalam rangka untuk beribadah taat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang, sehat walafiat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah oleh Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya istiqomah menjalankan ajarannya, dan di yaumil kiamah insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pada jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di minggu kedua di bulan Syawal kita bisa kembali mengadakan pengajian mingguan kita, dan karena saat ini masih berkenan di bulan Syawal, jadi saya atas nama pribadi sebagai salah satu pengasuh atau mengisi acara di mushola ini, saya atas nama pribadi selamat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin bila mana dalam setahun yang lalu ada kesalahan ucapan ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hadapan jamaah sekalian, maka dari itu mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengkaji kitab karangan dari seorang ulama besar, Qutbul Irsyad, Qutbul Dakwah, Imam Haddad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Insyaallah kita akan sedikit mempelajari daripada kitab beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat yang dapat kita amalkan, sehingga untuk mencapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi subhanahu rasulul imam wa bil irsyad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidina Imam Mu'alif rahimahullahu ta'ala wa 'adama nafa'ana bihi wa barakatihi fi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wa nasihata lil muslimina min afdalil qurbat wa arfa'i darajati wa ahimul muhimmat fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahi mursalin wa awliya'ihi salihina wal ulama'il 'amilina ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wa lahiqin wa ala alihi wa sahbihi mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengucapkan dalam kitabnya wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini suatu kata penyerahan diri kepada Allah yang sangat luar biasa, mengakui bahwa pengarang kitab ini mengatakan wala haula wala quwwata
tidak ada daya, ya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, illa billah, terkecuali daya dan kekuatan itu adalah dari Allah, ya. Semuanya kekuatan itu dari Allah yang maha besar, yang maha tinggi derajatnya. Haula ini maknanya adalah la haula, tidak ada daya, tidak ada seseorang bisa melaksanakan perbuatan yang baik, ya. Tidak ada seseorang yang bisa melaksanakan ibadah. Contoh sebagai muslim, ketika kita beribadah atau kita berbuat baik atau beramal, janganlah merasa diri kita sanggup untuk melaksanakan perbuatan tersebut, ya. Ketika kita sholat, kita puasa, baca Quran, zikir, atau beramal yang baik, itu jangan merasa bahwa kita yang sanggup untuk beramal. Tapi semua itu adalah atas izin Allah, dan kekuatan kita untuk ibadah itu semuanya atas dasar izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan yang ada pada diri kita mampu puasa nih, mampu sholat, ya kan? Bahkan menyebut nama Allah itu bukan karena kita sanggup, ya. Karena sebenarnya kita itu lemah, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Adapun kekuatan itu adalah milik Allah. Dan kalau kita sanggup berzikir, kita jangan merasa kita sanggup. Ini nih amal saya, ya. Ini saya punya kemampuan bisa sholat tahajud, bisa zikir dan amal-amal yang lain. Dalam hati nggak boleh punya perasaan saya ini sanggup, kuat, ya. Tapi semua kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sanggup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan punya ilmu, jangan merasa punya ilmu. Punya otak yang cerdas, ya. Pemikiran yang cerdas, ataupun kita punya amal yang banyak, maka semua adalah merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita itu lemah, cuma karena Allah yang sudah memberikan kekuatan kepada kita sehingga orang sanggup untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat berapa banyak orang yang sehat tapi tidak mampu sholat. Berapa banyak orang yang badannya kekar, mereka yang kelihatan jisimnya sehat secara zahirnya, tapi mereka tidak sanggup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di situ belum mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kekuatan juga milik Allah, ya. Kekuatan juga semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sanggup untuk menjauhi hal yang haram, itu juga kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Itu merupakan kekuatan Allah, ya. Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita sanggup untuk menjauhi hal-hal yang berbau haram atau hal yang mengandung maksiat. Nah, jadi semua kekuatan, daya, kekuatan itu semuanya kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini kalimat ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang diucapkan oleh para malaikat. Jadi mu'alif di sini mengutip firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Subhanaka la ilma lana ma hasbuka ya Allah, la ilma lana. Kami tidak punya ilmu. Sebenarnya kami bodoh, ya kan? Ya. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan terkecuali apa-apa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Ini ucapan malaikat, ya. Ucapan malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini ketika Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, coba kalian sebutkan nama-nama di surga, benda-benda di surga. Nah, malaikat menjawab, Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana. In
innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah al-alim, engkau adalah maha alim, maha mengetahui, al-hakim, dan maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam yang merajai segala alam. Alladzi ja'ala da'wata, yang telah menjadikan dakwah, ya, yang telah menjadikan dakwah ilal huda, menuju petunjuk, ya. Dakwah adalah mengajak orang untuk berbuat baik. Dakwah adalah mencegah orang untuk menjauhi daripada perbuatan yang tidak baik. Ilal huda, menuju jalan petunjuk, wa dilalah alal khair, untuk menuju jalan kebaikan. Dakwah adalah mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk menjauhi daripada perbuatan tidak baik, atau amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang untuk berbuat baik, kemudian nahi, melarang orang untuk menjauhi daripada perbuatan yang tidak baik. Wa nasihati lil muslimin, dan memberikan nasihat kepada muslimin. Ini semua adalah bisa dilakukan oleh seorang hamba itu atas dasar izin Allah, ya. Ya kayak orang bisa ngajar, bisa ceramah, jangan merasa pintar, ya kan? Karena kita cuma dititipi kepintaran sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa apa-apa, ya. Bicara nggak bisa, mata nggak bisa membuka, ya kan? Bahkan gerakin jari ini kan, atau bahkan membuka mata aja nggak bisa, karena kita cuma dipinjemin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kekuatan, kepintaran, dan lain sebagainya, semuanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak punya apa-apa. Kita ketika lahir di dunia tidak membawa sesuatu apapun, nggak ada yang kita bawa. Apa yang kita bawa ketika lahir? Bahkan benang satu pun, benang satu aja nggak ada kita bawa, tidak ada. Kita lahir tidak punya apa-apa, miskin, ya. Begitu juga ketika wafat, miskin lagi. Apa yang kita bawa ketika mati? Kayak kafan doang, ya. Rumah mewah, mobil bagus, harta yang banyak, istri yang cantik, nggak ada kita bawa. Yang kita bawa menuju alam barzakh cuma kain kafan dan amal yang kita bawa. Apakah amal itu baik kita bawa, atau amal yang buruk juga kita bawa? Semuanya kita bawa. Yang kita bawa sampai ke alam barzakh itu amal doang, ya. Makanya ada kalimat seorang penyair itu dia mengatakan, yaman di dunia husnahol khorrohu tulul amal awlan yazal fi hublatin hatta dana minhu ajal al mautu ya'di baghtatan al qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Katanya seorang ulama penyair mengatakan, yaman di dunia husnahol, wahai orang yang tertipu dengan dunia. Yaman itu dihusnah, wahai orang yang sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia. Qad harawatul amal, sungguh dirimu telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Panjang angan. Kalau panjang angan-angan ini sama cita-cita beda, Pak. Panjang angan-angan itu menghayal, beda sama cita-cita. Kalau cita-cita itu kita ada usaha. Kalau orang panjang angan-angan itu menghayal, orang kerja menghayalnya kaya, itu hayalan. Kita kerja, kita usaha, kepengen kaya, itu bukan cita-cita, Pak. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Kalau bahasa kitanya hayalan, menghayal. Kalau kerja jangan kepengen kaya, tapi kita niat kerja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai ridho Allah. Mudah-mudahan hasil rezeki saya kepengen naik haji, nabung, itu namanya cita-cita. Atau saya kalau sudah insya Allah rezeki nanti udah kumpul, mau bangun majelis taklim untuk sewa kafir, untuk bangun musola,
untuk nyekolahkan anak menjadi ulama, jadi dokter, jadi profesor, itu namanya cita-cita. Itu. Nah, tapi kalau misalkan saya kepengen kalau sudah banyak duit mau naik haji, cuma nggak ada usaha, ini namanya khayal juga. Jadi kalau cita-cita itu ada usaha. Kayak orang nih, orang haji dianjurkan itu belajar haji, dianjurkan ada cita-cita. Saya kepengen jadi ustaz, bagus. Kepengen jadi ulama, jadi kiai, bagus. Tapi ada usaha. Ini orang haji males, ngajinya Senin Kamis, tapi menghayal jadi ulama, nggak ada usaha, itu namanya hayal, ya kan? Ngajinya males, jarang ngaji, tapi menghayal jadi ulama, ini namanya hayalan. Ya. Kalau cita-cita itu ada usaha. Wa nasihatil muslimin, nasihat kepada orang-orang muslim, mengajak kebaikan, mencegah daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Min afdhalil qurbat. Nah, seseorang yang mengajak kepada kebaikan atau mencegah daripada perbuatan yang dilarang agama, itu paling afdhalnya ibadah. Ya. Paling afdhalnya cara dekat kepada Allah adalah ketika seseorang mengajak kebaikan, mencegah daripada perbuatan yang haram. Kok bisa? Karena mengajak kebaikan atau amar ma'ruf nahi munkar itu, kalau kita lihat dalam hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Ya. Man dalla ala khairin, siapa orang yang memberitahu atau mengajak, menyuruh berbuat kebaikan, falahu, maka bagi yang menyuruh, mislu ajri, mendapatkan pahala, ya, mislu ajri fa'ilih. Ya. Siapa orang yang mengajak berbuat baik atau mencegah daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka yang mengajak tersebut mendapatkan pahala sama seperti pelaku kebaikan atau orang yang menjauhi daripada perbuatan yang haram. Contoh, misalkan ada guru ngaji bilang sama santrinya, wahai murid-muridku, kiranya kalian setiap hari baca Quran minimal 1 ayat. Nah, kalau seandainya 1 ayat itu ada 20 huruf, memang kalau baca Quran itu pahalanya per huruf, Pak, bukan per kalimat. Jadi baca Quran itu pahalanya per huruf. Makanya kalau kita baca Quran, coba hitung hurufnya ada berapa. Ini dalam sehari berapa ayat kita baca, itu hurufnya. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrin. Ya. Wal hasanatu bi asyrin. Kata Nabi, siapa orang yang membaca 1 huruf daripada kitab Allah Al-Quran, maka mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyrin, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, aku nggak mengatakan 1 alif lam itu, ya. Aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, tapi alif lam itu alifnya sehuruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf. Alif lam 3 huruf, 3 huruf 3 kebaikan, dan 3 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Dalam kalimat alif lam mim itu sudah terdapat 30 kebaikan, itu baca Al-Quran. Jadi pahalanya per huruf gitu, ya. Nah, kemudian ketika si murid ini membaca setiap hari misalkan 100 huruf, berarti pahalanya 1000 kebaikan. Pahala yang didapat oleh muridnya 1000 kebaikan 1 orang. Kalau dia punya murid sampai 10 atau 100, nah 1 orang punya kebaikan 1000 kebaikan. Si guru mendapatkan kebaikan 1000 kebaikan dari 1 orang. Kalau dia punya murid 10 orang, berarti 10.000 kebaikan pahala untuk gurunya. Karena pahala yang membaca, ya, pahala orang yang menyuruh itu
itu persis sama seperti pahala yang melakukan kebaikan. Man dalla ala khair ya falahu mislu ajri fa'il. Ya. Makanya di sini ketika seseorang yang mengajak kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang haram, maka min afdhalil qurbat, itu termasuk di antara ibadah-ibadah yang paling afdal. Ya. Paling afdal. Luar biasa. Ini orang-orang yang mereka ulama-ulama, guru-guru, ajengan-ajengan, para habaib yang mengajak kebaikan. Mereka ini orang luar biasa. Termasuk nih pengarang kitab nih, yang nulis kitab ini pahalanya gak pernah putus. Ini Bapak pengen tahu, ini kitab Nasiriyah itu dibaca di hampir seluruh pesantren. Ini di kalangan para ulama habaib, ini dibaca di mana-mana. Namanya kitab Nasiriyah, nasihat-nasihat agama ini. Ini kitab, memang kitabnya kayak kecil Pak, tapi luar biasa ya. Kitab ini diakui ya, oleh ulama-ulama kita. Wa arfa'i darajat, dan derajatnya tinggi. Jadi orang yang mengajak kebaikan, melarang daripada perbuatan yang haram, itu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Allah yang akan baca. Kata Allah dalam Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Janji Allah. Ya. Yang punya ilmu derajatnya pasti diangkat sama Allah. Jadi kita ini kalau punya ilmu agama gak usah angkat diri kan. Jadi gak usah aing paling aja, gak usah. Jadi di kampung nih aing ya paling aja. Gak usah. Gak usah saya ini paling alim, gak usah gitu. Itu namanya apa namanya? Kalau begitu berarti ujub. Ya. Takabur, merasa alim, ya kan? Jadi orang lain dianggapnya bodoh semua. Tapi merasakan kita punya perasaan itu bahwa diri kita, ya, diri kita alhamdulillah Allah titip sedikit ilmunya Allah untuk disampaikan kepada orang lain. Karena memang orang yang dikasih ilmu sama Allah itu akan diberikan derajat yang tinggi. Wa ahimul muhimmat, dan tugas yang terpenting, tugas yang paling penting. Apa tugas paling penting di dunia? Tugas mengajak orang beriman kepada Allah, tugas mengajak orang beribadah kepada Allah, tugas orang mengajak oleh orang lain berbuat baik dan mencegah daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiddin, ya. Ini tugas terberat dalam agama adalah menyampaikan kebenaran. Jadi kalau menyampaikan kebenaran itu, ya, menyampaikan kebenaran itu jangan takut. Ya, makanya sering kita lihat ya, ada penceramah ngomongnya galak ya, ada penceramah yang ngomongnya galak. Kita jangan nyalain Pak. Jangan nyalain kalau orang ceramah kan gembar-gembor ini kan teriak-teriak itu, jangan nyalain. Kalau mendengar penceramah itu ya kita lihat jangan teriakannya Pak, isinya. Isi yang penting isinya. Kalau isinya kebenaran, bagus. Ya. Yang penting ajakannya bagus. Tapi ada orang ceramahnya lemah lembut, ngomongnya nadanya sopan santun. Tapi kalau isinya menyimpang dari syariat, jangan didengerin, jangan dipakai. Ada orang ceramahnya gembar-gembor kencang, teriak-teriak. Itu sebenarnya cuma gaya. Memang ada orang ceramah itu nggak bisa ceramah. Saya pernah kenal kiai di Cengkareng tuh, ngobrol aja Pak, nggak bisa santai. Ngobrol nggak bisa. Dicerita, saya kan gayanya kayak gini Pak. Jadi saya kalau ngobrol itu seperti marah, padahal bukan ya. Nggak bisa ngomong santai, nggak bisa. Nah, kalau ceramah nggak bisa ngomong pelan. Ya, ada orang karakternya ceramahnya santai pelan. Ada juga yang ceramahnya itu harus teriak-teriak. Kita jangan lihat isi daripada kata-katanya. Kalau kata-katanya benar, ya kita ambil. Tapi kata-katanya salah, jangan diambil. Ya. Karena namanya dakwah itu adalah tugas terpenting, paling penting dalam agama. Karena agama kalau tidak ada yang dakwah, hancur agama. Bakal rusak kalau tidak ada yang dakwah. Ini di masyarakat
masyarakat kita nih, entah kampung, kota, kalau tidak ada yang syiar Islam, gak ada yang dakwah, ini bakal kena azab. Ya, pernah kena azab. Dulu pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu malaikat Jibril datang ke Nabi Musa. Nabi Musa itu anaknya Nabi Nuh, cuman Nabi bukan Rasul dia. Kata anak malaikat Jibril mengatakan, wahai Musa, Allah akan menembakkan bala kepada umatmu sebanyak 100.000 orang. Ya, 50.000 ahli ibadah, ahli ilmu, dan 50.000 ahli maksiat. Ini kata malaikat Jibril. Kata Nabi Musa, wahai malaikat Jibril, kalau yang Allah timbangkan kepada umat ahli maksiat silahkan. Tapi kenapa orang-orang yang ibadah, yang berilmu, mereka juga dikena musibah? Kata Nabi Musa. Tapi kata Jibril, wahai Musa alaihissalam, karena mereka yang ibadah, mereka yang berilmu tinggal bersama ahli maksiat dan mereka diam. Yang punya ilmu, yang ibadah asik dengan ibadahnya, asik dengan ilmunya, tapi hidup di tengah-tengah masyarakat yang maksiat diam. Tuh, yang berilmu dia, ahli ibadahnya dia. Maka sehingga mereka jumlahnya kalau nggak salah 100.000 umat Nabi Musa semuanya dihancurkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? 50.000 ahli ibadah, ahli ilmu, yang 50.000 ahli maksiat. Kenapa enggak Allah hancurkan yang maksiat saja? Kenapa yang ahli ilmu, yang ahli ibadah tidak dibiarkan sama Allah? Disitulah ada kecemburuan Allah kepada hamba. Kenapa nih orang-orang yang punya ilmu dia? Kenapa yang ibadah dia tidak melarang mereka orang-orang yang bermaksiat? Maka kita masih beruntung kalau di kampung kita, di negara kita masih banyak para ulama-ulama yang mengajak kebaikan, ulama-ulama yang mencegah daripada perbuatan yang maksiat. Kita harus bersyukur. Berarti tandanya bahwa Allah masih sayang kepada kita. Allah masih menahan azab kepada kita, masih menahan musibah kepada kita. Tapi kalau seruan-seruan semacam ini sudah nggak ada, ya tinggal nunggu azab aja, tinggal tunggu musibah. Kalau tidak ada orang yang menyeru kepada perbuatan yang baik dan tidak ada orang yang mencegah daripada perbuatan yang haram. Wadzalika sabilu anbiya'illah. Nah, menyeru kepada perbuatan yang baik, ya, mengajak berbuat baik, mencegah daripada perbuatan yang haram, itu sabil perjalanan para nabinya Allah. Sabilu anbiya'illah itu perjalanan daripada nabi-nabinya Allah, ya, al-mursalin yang Allah utus. Semua rasul, ya, semua rasul, jumlah rasul itu ada 313 rasul. Jumlah nabi ada yang mengatakan 24.000, ada yang mengatakan 20.000. Tapi kalau yang dipilih oleh Allah menjadi rasul itu ada 113 rasul. Semua rasul itu tugasnya ngapain? Mengajak orang berbuat baik, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah, menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Itu semua rasul tugasnya kayak gitu, ya. Tugasnya mengajak orang beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, mengajak sholat, mengajak zakat, mengajak puasa, dan sebagainya. Semua rasul begitu. Dan mencegah daripada perbuatan yang dilarang Allah, semuanya begitu. Jadi bagi orang yang mengambil pekerjaan para nabi dan para rasul Allah, artinya penerusnya yang meneruskan perjuangan para rasul, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah kenapa dibilang bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah amal yang terbaik, ya, paling afdal untuk mendekat kepada Allah, atau paling afdalnya ibadah. Tapi dalam arti bagusan sholat kali, masa bagusan ngajar gitu kan? Ya, arti di sini jangan disalah paham Pak. Nanti artinya kita mengajak berbuat baik, mencegah daripada yang haram. Tapi kita beramal juga. Jangan, berarti enak jadi ustadz ya, ceramain orang doang, tapi gak usah sholat ya, begitu. Maksudnya di sini ada ulama yang berilmu mengajak berbuat baik, ya ulama mengamalkan ilmunya. Kemudian
kemudian mengajak orang kepada orang untuk berbuat baik, itu ibadah yang paling afdal. Maksudnya Pak, sampai punya ilmu bisa ceramah, bisa ngajar, ya. Terus sampai bisa zikir. Waktu yang sama ada undangan aja, undangan dakwah. Terus daripada saya dakwah, mendingan saya zikir aja, sama-sama 1 jam. Nah, sampai 1 jam zikir sama 1 jam dakwah, itu pahalanya jauh kemana-mana pahalanya. Ya, pahalanya jauh. Orang yang zikir dengan orang yang dakwah itu pahalanya jauh. Nggak sama. Pahalanya lebih besar yang dakwah ilallah, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan dakwahnya Pak, belajar ilmu agama aja itu. Sampai punya waktu kayak sekarang 1 jam kita ngaji nih. Daripada ngaji mendingan zikir di rumah. Jauh pahalanya Pak. Kata Rasul dalam hadis, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min an yusalliya al-fara'atin tatawwah. Ya. Siapa orang yang belajar 1 bab ilmu, dia mengamalkan ilmunya ataupun belum mengamalkan ilmunya, maka lebih afdal, lebih utama, lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sanggup Pak? Sholat sunnah 1000 rakaat. Belajar 1 bab ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ya, mungkin kalau kita ngaji 1 jam itu udah 1 bab ilmu yang kita bahas. Ya. Sekarang kita lagi bahas mengenai masalah dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira kita sanggup nggak sholat 1000 rakaat? Berarti 500 salam. Ini kita belajar 1 bab ini pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa di sini? Kemuliaan ilmu. Karena tugas-tugas mengajak kebaikan, tugas-tugas mencegah perbuatan yang haram itu adalah sabilu anbiya ilal mursalin. Itu perjalanan para rasul wa awliya'ihi sholihin dan para wali-walinya Allah yang soleh. Semua wali-wali Allah yang soleh begitu, ngajak orang berbuat baik, ngajak orang sholat, ngajak orang puasa, ngajak orang untuk menunaikan zakat, ngajak orang sedekah, dan mengajak kebaikan-kebaikan dan mencegah sesuatu yang dilarang Allah. Semuanya begitu, ya. Wal ulama'il amilin, dan ulama-ulama yang amil juga semacam itu, ya. Karena al ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Bagi orang yang memiliki ilmu kemudian diajarkan kepada orang lain untuk mengajak kebaikan, berarti sudah mengambil sedikit dari warisannya Nabi. Ya, berarti sudah memiliki sedikit daripada warisannya Nabi. Emang ada warisan yang lebih bagus daripada warisannya Nabi? Kalau kekayaan Pak, itu kayak kekayaan itu warisannya Fir'aun sama Qarun. Ya. Kalau ilmu agama warisannya para nabi. Kalau harta warisannya Fir'aun, Qarun. Karena Qarun itu adalah orang yang paling kaya ilmunya. Ya, Qarun. Nah, dan antara ilmu dan harta ini Pak, ya memang dua-duanya harus kita punya, ya. Ilmu harus punya, harta juga punya. Cuman kalau perbandingan harta sama ilmu, kata Sayyidina Ali, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Li anal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu menjagamu, menjaga dari maksiat, menjaga dari dosa, menjaga dari kesalahan. Wa anta tahrusul mal, sedangkan harta harus menjaga. Kita kalau punya uang harus kita jaga. Ya, punya benda harus kita jaga. Kalau nggak dijaga bisa hilang. Tapi ilmu itu menjaga kita. Ya. Wal ilmu yazidu bil infaq. Ilmu itu kalau disedekahkan bertambah. Ini punya ilmu diajarkan buat mengajar, buat tausiah, itu bertambah, tak habis. Gak ada guru ngaji, Ustaz, saya mau ngaji Al-Quran, wah udah habis. Saya udah 5 tahun ngajar ya, ini udah habis. Ada nggak begitu Pak? Nggak ada. Ya nggak ada, Ustaznya bertambah ilmunya. Nih, saya punya teman, itu tadinya nggak hafal
wasyamsi. Tadinya nggak hafal, gara-gara ngajarin anak murid tuh, ayo hafalin diri sendirinya hafal, ikut. Al ini kata Sayyidina Ali, al ilmu yazidu bil infaq. Ilmu bertambah kalau diajarkan. Wal mal yaqusu bil infaq. Kalau harta habis kalau disedekahkan. Kalau nggak percaya bapak punya duit 1 juta, buktiin aja 1 juta taruh di lemari. Setiap hari ambil 3.000, sedekahin 3.000 setiap hari. Berarti setahun berapa hari Pak? 360 kali 3.000 berapa? 1 juta. Habis gak dia? Gak percaya buktiin aja. Bapak punya uang 1 juta taruh di lemari. Setiap sholat subuh taruh di tromol ini. Ada tromol kan ini. Tiap subuh taruh 3.000 aja tiap hari. Setahun aja. Habis nggak sih? Habis. Secara zohir maksudnya ya. Memang ada hadis begini. Maka kosong min sedekatin bal yasdad. Harta yang disedekahkan nggak bakal habis, tapi bertambah. Maknanya bertambah bukan duit itu beranak Pak, tapi nanti ada rezeki dari yang lain maksudnya. Tapi ini bicara secara zohir. Ini ada uang 1 juta sedekahin, atau uang 10.000 lah. Setiap hari sedekah 1.000 aja. Hari ini tinggal 9, besok tinggal 8, 10 hari habis. Nah itu logika kayak gitu. Tapi nanti masalah urusan bertambah itu dari jalan yang lain. Nah ini secara logika. Ilmu disedekahkan nggak habis tapi bertambah. Tapi kalau harta dibelanjakan tiap hari akan habis. Bapak punya uang 1 juta, tiap hari beli rokok 20.000, ya paling berapa hari juga habis gitu kan. Tapi kalau ilmu ada tiap hari datang, Pak ajarin saya doa Pak, doa mau tidur, doa mau makan, ajarin. Setiap hari datang begitu, habis nggak ilmunya? Doanya habis nggak Pak? Nggak bakal habis, bahkan semakin hafal. Bapak bisa baca bacaan sholat. Ada orang datang, Pak tolong ajarkan saya bacaan sholat. Bapak ajarin selama 100 hari. Setiap orang datang diajarin, habis nggak doanya? Tidak habis, bahkan semakin hafal ya. Jadi al ilmu yazidu bil infaq. Jadi ini dakwah mengajak berbuat baik, ya, mengajak orang puasa dan sebagainya ke sholat, itu adalah dulu peran para rasul, peran para wali-wali Allah, ya, peran para ulama. Dan inilah pekerjaan atau ibadah yang afdal, ya. Selain dia ibadah untuk diri sendiri, tapi dia mengajak orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan petunjuk sebagaimana pesan daripada Al-Imam Haddad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat wal afiat fi ta'atillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa saja saya sampaikan, kurang banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.